Pertanyaan mana yang lebih baik untuk perkembangan diri, ego atau cinta? Cinta dalam konteks berpasangan. Ini sebenarnya bukan semata soal pertanyaan tentang memilih salah satu saja, melainkan tentang urutan, posisi, dan kadar. Masalah muncul bukan karena ego atau cinta itu sendiri, melainkan karena salah tempat dan salah waktu dalam menggunakannya. Mari kita bedah secara objektif. Ego untuk diri sendiri adalah fondasi pertumbuhan individu. Ego dalam bahasa awamnya adalah kesadaran akan diri sendiri, kepentingan pribadi, batas pribadi, dan keinginan untuk bertumbuh sesuai standar diri, bukan standar orang lain. Ego yang sehat bukan kesombongan, bukan keras kepala, dan bukan sikap merendahkan orang lain. Ego yang sehat adalah kejelasan posisi diri. Untuk perkembangan diri, ego memiliki peran yang sangat fundamental karena ego membuat seseorang jadi mengenal dirinya secara jujur. Tanpa ego, seseorang tidak akan tahu apa yang ia mau, apa yang ia mampu, apa yang ia tidak mampu, dan apa yang harus ia perbaiki dari dirinya sendiri. Karena perkembangan diri tidak mungkin terjadi tanpa pengakuan atas kondisi diri yang sebenarnya. Untuk memperbaiki diri, kita harus tahu apa yang harus diperbaiki. Ego memberi batas yang tegas, dan batas inilah yang menjaga energi, waktu, dan arah hidup. Individu tanpa ego relatif rentan akan mudah dikendalikan, mudah mengalah secara tidak sadar, dan akhirnya berkembang bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai bayangan orang lain. Ego adalah sumber tanggung jawab personal. Dengan ego, seseorang berhenti menyalahkan keadaan, pasangan, atau masa lalu. Ia paham bahwa hidupnya adalah wilayah tanggung jawabnya sendiri, dan dari sinilah pertumbuhan mental dan emosional dimulai. Dalam konteks perkembangan diri, ego adalah struktur internal. Tanpa struktur, pertumbuhan hanya akan menjadi kekacauan emosional yang terlihat baik di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Sekarang kita beralih pada konsep cinta dalam konteks berpasangan. Cinta dalam konteks berpasangan adalah ekspansi, bukan fondasi. Cinta dalam hubungan adalah energi keterhubungan, kedekatan emosional, dan keinginan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Cinta bukan alat utama untuk membangun diri, melainkan alat untuk memperluas diri yang sudah terbentuk sebelumnya. Sebagai konteks tema utama pembahasan kali ini, berikut 7 ciri spesifik dari individu yang lebih memilih ego daripada cinta dalam konteks berpasangan. Yang pertama, sangat sadar akan batas dirinya sendiri. Individu ini tahu persis sampai di mana ia bisa memberi, mengalah, atau terlibat. Ia tidak membiarkan hubungan atau potensi hubungan mengaburkan batas mental, emosional, dan prinsip hidupnya. Bagi dirinya, kehilangan batas hampir sama berarti kehilangan kendali atas diri sendiri. Yang kedua, tidak menjadikan hubungan sebagai sumber identitas. Harga diri dan rasa bernilainya tidak bergantung pada status berpasangan. Ia tidak merasa kurang hanya karena ia sendiri. Identitasnya dibangun dari pemahaman diri, kemampuan, dan arah hidup, bukan dari siapa yang menemaninya. Yang ketiga, lebih memprioritaskan kestabilan batin daripada kedekatan emosional. Ia lebih memilih pikiran yang tenang dibanding kehangatan emosional yang tidak stabil. Jika suatu hubungan berpotensi mengganggu fokusnya, arah hidup, atau keseimbangan mentalnya, ia akan mundur tanpa drama yang berlebihan. Yang keempat, memiliki standar pribadi yang kaku dan sulit ditawar. Individu ini tidak mudah menurunkan standar demi kenyamanan emosional. Ia sadar bahwa standar bukan alat untuk menilai orang lain, melainkan mekanisme perlindungan diri agar tidak masuk ke hubungan yang melemahkan pertumbuhan diri. Yang kelima, tidak takut dianggap dingin, egois, atau terlalu mandiri. Label sosial tidak terlalu berpengaruh baginya. Ia lebih memilih disalahpahami daripada harus mengorbankan prinsip hidupnya sendiri. Pandangan orang lain tidak mengatur arah keputusannya. Yang keenam, mengutamakan pertumbuhan jangka panjang dibanding kepuasan emosional sesaat. Ia berpikir jauh ke depan. Keputusan hidupnya diukur dari dampaknya dalam jangka panjang, bukan dari rasa nyaman sementara. Jika cinta tidak selaras dengan visi hidupnya, ia tidak akan memaksakan diri.
Dan yang ketujuh, mampu sendirian tanpa merasa hampa. Baginya kesendirian bukanlah ancaman, melainkan kondisi netral atau bahkan produktif. Ia tidak menggunakan hubungan sebagai pelarian dari kesepian, kebosanan, atau kekosongan batin. Karena itulah, pilihannya untuk sendiri adalah keputusan sadar, bukan keterpaksaan. Individu seperti ini bukan anti cinta. Mereka hanya menolak cinta yang menuntut pengorbanan identitas. Ego bagi mereka bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan fondasi agar suatu hari nanti, jika cinta datang, ia hadir sebagai pilihan sadar, bukan kebutuhan emosional. Masalah besar biasanya terjadi ketika cinta dijadikan fondasi sebelum ego terbentuk dengan matang. Cinta cenderung mengaburkan batas diri jika ego belum kuat. Individu menjadi terlalu menyesuaikan diri, terlalu mengalah, atau terlalu bergantung. Ini bukan pertumbuhan, melainkan peluruhan identitas secara perlahan. Cinta mendorong kompromi. Kompromi yang sehat hanya mungkin terjadi jika seseorang sudah tahu apa yang tidak bisa ia kompromikan. Tanpa ego yang matang, kompromi berubah menjadi pengorbanan diri yang tidak disadari. Cinta memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri. Jika di dalam diri masih ada kebingungan, ketergantungan, dan luka yang belum selesai, cinta tidak menyembuhkannya, cinta justru memperjelasnya. Maka dalam konteks perkembangan diri, cinta bukan titik awal, melainkan penguat, bukan pembentuk. Jadi mana yang lebih baik untuk perkembangan diri? Jawaban objektifnya adalah, ego lebih penting dan lebih dulu daripada cinta untuk perkembangan diri sebagai individu. Bukan karena cinta itu buruk, tetapi karena perkembangan diri membutuhkan kejelasan diri, kemandirian emosional, arah hidup yang stabil dan batas yang tegas. Dan semua itu adalah wilayah ego yang sehat. Cinta baru menjadi baik, sehat dan memperkaya ketika ego sudah tidak rapuh. Saat ego matang, cinta tidak lagi mengancam identitas, tidak menguras energi, dan tidak menghambat pertumbuhan. Malah sebaliknya, ia menjadi ruang untuk bertumbuh bersama, bukan arena kehilangan diri. Untuk perkembangan diri, ego adalah kebutuhan dasar, sedangkan cinta adalah pilihan lanjutan. Ego membangun individu. Cinta hanya bekerja dengan baik pada individu yang sudah terbentuk. Mengorbankan ego demi cinta di tahap awal mungkin terlihat mulia, dewasa, atau baik. Namun secara struktural itu adalah kesalahan. Individu yang berkembang adalah individu yang terlebih dahulu utuh, bukan individu yang berharap menjadi utuh melalui hubungan. Singkatnya, ego membentuk manusia. Cinta menguji dan memperluas manusia yang sudah terbentuk. Dan jika harus memilih secara tegas untuk tujuan perkembangan diri, ego yang sehat selalu lebih baik daripada cinta yang datang terlalu cepat. Memilih ego dibanding cinta memang bukanlah keputusan yang romantis dan jelas tidak memuaskan ekspektasi sosial yang gemar mengagungkan hubungan sebagai tujuan hidup. Namun kadang justru disitulah letak kecerdasannya. Ego yang sehat adalah keberanian untuk tidak larut dalam narasi, bahwa manusia baru bernilai ketika memiliki atau dimiliki oleh orang lain. Ia adalah kesadaran dingin bahwa sebelum berbagi hidup, seseorang wajib terlebih dahulu memiliki hidupnya sendiri. Cinta sering dijual sebagai puncak kedewasaan, padahal tanpa ego yang matang, ia lebih mirip arena pengorbanan diri. Banyak orang menyebutnya dewasa, padahal yang terjadi hanyalah kelelahan emosional yang dinormalisasi. Sebaliknya, ego tidak meminta tepuk tangan. Ia bekerja dalam diam, membangun batas, menentukan arah, dan membentuk identitas meski harus menanggung tuduhan egois, dingin, atau terlalu mandiri. Label-label murah yang sering dilempar oleh mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Individu yang lebih memilih ego bukanlah manusia yang takut mencintai, melainkan manusia yang paham bahwa cinta tanpa fondasi diri hanya akan menghasilkan ketergantungan, bukan pertumbuhan. Mereka sadar bahwa hubungan yang sehat bukan tempat mencari diri, melainkan tempat membawa diri yang sudah utuh. Namun ironisnya, justru orang-orang inilah yang paling mampu mencintai secara dewasa karena mereka tidak datang untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi kelimpahan. Maka jika ego harus dipilih lebih dulu, itu bukan tanda kekurangan rasa,
melainkan kelebihan kesadaran. Dan mungkin di dunia yang terlalu sibuk mengejar kedekatan tanpa keutuhan, keputusan ini memang terdengar dingin. Tetapi ini adalah keputusan yang jauh lebih jujur, jauh lebih waras, dan secara diam-diam jauh lebih memberikan kepastian. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.